Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma layan sohani jahuma lam yukroma fasbir bika inda pauta tabibaka wabdah bijahlika inda pautal mu'allima. Jadi dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan dokter dan guru nggak berguna sama sekali. Nggak berguna. Kenapa? Inja pauta tobibaka wasbir bika inja pautal mu'alima. Apabila dokter dan guru nggak berguna sama sekali, apabila nasihatnya nggak kita dengar. Wasbir bijahlika inda pauta wabdah bijahlika inda pauta tobibaka. Sabarlah dengan sakitmu apabila engkau tidak mau dengar nasihat doktermu. Udah dokter bilang jangan makan, dia makan juga. Nggak berguna lah nasihat dokter itu kalau dokter nggak dimuliakan. Guru juga begitu. Wasbir bijahlika, sabarlah dengan kebodohanmu. Inja pauta mu'alima, apabila engkau mengabaikan nasihat gurumu. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Bang, saya nggak bisa baca kitab kuning itu gundul, kudu ngerti nahu, kudu ngerti sorob. Ya udah baca aja tuh yang itu tuh. Tutup jendela. Apa itu? Ta'limu Ta'lim terjemahan. Gelap nih, nggak kelihatan saking penuhnya nih meja. Terjemahan Ta'limu Ta'lim tebal tuh berapa puluh lembar. Dokter dan guru nggak berguna apabila nasihatnya nggak didengerin. Kalau dokter suruh jangan makan itu, kebanyakan makan yang asin-asin nanti darah naik, jangan dimakan. Guru bilang ulangi pelajaran, ulangi, jangan kagak di kayak anak-anak kayak dibilangin. Ini kan kita ngaji kitab Ta'limu Ta'lim, jadi kita baca aja semuanya, gimana kayak hasilnya nanti. Nah, satu hari saya lagi jalan berdua sama si Ade, anak saya, naik motor selalu sama si Ade ya, kemana-mana karena pergi sama Ade mulu, tahlilan sama Ade, sembahyang tarawih berdua sama Ade, kemana-mana sama Ade, sholat subuh berdua sama Ade. Ini saya lagi naik motor berdua sama Ade pulang dari pustaka. Aku bilang pulang dari pustaka, saya bilang, Dek yuk kita ambil duit sebentar, nah di ATM nanti kita balik lagi. Akhirnya habis ngambil itu saya nggak balik ke jalan semula, saya balik ke jalan utama. Ketika di jalan utama kan ada simpang, ada tikungan tuh, tikungannya tajam, nggak bisa kelihatan langsung ke depan. Tiba-tiba dari arah berlawanan udah kayak film Jinmi aja, dari arah berlawanan ada tentara berteriak ke saya. Bang, kata dia kan, ada razia di depan, balik bang, puter ke sini, ikutin saya, kata dia kan. Tentara ngomong sama siapa? Sambil dia nunjuk ke saya, sambil dia nunjuk ke arah sana juga. Bang, itu ada razia. Dia bilang balik, ikutin saya sini. Dia bilang suruh berputer sama dia. Itu saya kebetulan kagak pakai helm, orang pulang dari pustaka, malah pergi ke kota lagi. Kemudian berputer ke jalan utama. Ya, ke tentara tuh lihat dari jauh saya nggak pakai helm. Dia teriakin sama dia, bang, sini, ada razia di depan, berputar sini, ikutin saya, dia bilang. Dia dari arah berlawanan sama saya, dia udah ngeliat duluan. Alhamdulillah saya putar itu kan, saya ikutin tentara itu, alhamdulillah selamat. Abang gak pakai helm, kata dia, besok pakai helm. Iya bang, saya barusan aja dari pustaka, saya pergi ke ATM, rupanya nggak sangka ada razia. Udah balik lagi ke tempat semula, dia bilang kan, suruh balik lagi ke dalam. Akhirnya saya balik jalan ke tempat di jalan kampung. Itu tentara ngasih tahu saya, nasehatin saya dengar nasihatnya, selamat saya kan. Ya, ini juga ada orang bertanya sama saya, Ustadz, saya usaha bangkrut mulu, saya usaha jualan kagak ada nyembeli. Istilah orang Betawi mah jualan dikasih modal mertua bangkrut, dikasih modal saudara ambles, dikasih modal ipar kagak ada sisanya. Itu kenapa Ustadz? Saya berpikir biasanya orang kalau dagang berkah, kenapa dia sendiri beda nih? Ada saya punya kawan itu jualan dari modalnya, ini bukan Tengku, kawan istri, bukan kawan saya. Dia tuh jualan yang tadinya warung kecil pakai kayu, dari modal 300 500 sampai rame itu jualannya, sampai warungnya dibangun dari beton. Itu berkah orang jualan rata-rata. Kenapa dia kagak? Saya analisa, saya tanya-tanya apa sebabnya, emang jualan apa, di mana posisinya. Ternyata yang saya tanya terakhir, modalnya dari mana? Dia bilang, ini boleh minjem di mana? Minjem sama lembaga keuangan. Waduh, ini sebabnya.
bukannya mengecilkan lembaga apapun, nggak usah saya sebut lembaga apapun, cuma yang mau saya bilang, Allah akan menyuburkan sedekah. Allah akan menyuburkan sedekah dan Allah akan menghancurkan riba. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Jangan sampai kita, ada juga orang yang ledekin saya, "Alah bang, apa juga di dunia ini semua riba, uang kertas juga riba," dia bilang kan. Yang kita omongin jangan jauh-jauh kemana-mana. Dia ini kan jualan, jadi jualannya galak, bangkrut terus, modal masuk terus. Itu berkahnya yang nggak ada, gara-gara modal utamanya didapat dari mana? Lo dapat dari riba, jadi susah. Maka dari itu jauhi riba. Wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Nah itu jauhi dulu. Pokoknya mah saya jamin dah, seumur saya setua ini nih belum pernah ngelihat orang yang pelaku riba itu bisa sukses jualannya, belum pernah. Yang saya lihat ada yang rukonya keambil, kena gadai, ada yang ada tetangga yang jualan udah rame, tiba-tiba bangkrut. Ada yang memang dari awal kagak laku terus aja begitu. Orang Allah udah bilang Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Coba orang yang rajin sedekah, alhamdulillah. Secara iblis kan ingin ngomongnya begitu. Kalau ini kan lu dapat modal nanti bantuan kan, jadi lu bisa beli barang lagi jadi banyak. Nah, tapi kalau sedekah duit itu jadi berkurang. tapi terbalik. Kalau matematika Allah kagak kayak begitu. Kalau kita bersedekah, insya Allah, terutama dengan kerabat, saudara, orang tua. Jangan, saya punya saudara. Saya punya, satu hari saya pergi ke rumah sepupu. Nah, sepupu saya ini abang ganteng. Insya Allah kalau ada kesempatan saya ceritain. Jadi abang ganteng ini punya abang. Saya duduk di situ, di samping rumahnya ada toko. Jadi saya liatin aja. "Berapa kemarin utang gua?" Rupanya abangnya. "Bang," kata saya, "dari mana tuh?" Pulang kerja." Saya bilang kan, "Ntar ya, mau bayar utang lu nih, barusan gajian." Gajian mingguan. "Berapa utang gua?" Saya lihat banyak gitu kan. Hitung-hitung pakai kalkulator sama dia. Dia pura-pura aja ngitung. Berapa hitungnya? Saya hitung, udah banyak banget itu, saya liatin kan. Udah sekitar 100 macam, bilang 23.000. Dia bilang, "Hah?" Terkejut saya. Terkejut, kok 23.000, banyak banget, modalnya aja nggak nyampe itu segitu. 23.000. Rupanya abangnya dimudahin, dia sedekah sama abangnya itu. Ya, itu mah kalkulator, pura-pura aja biar jangan kelihatan banget sedekahnya, karena ada orang kayak gitu. Dia ada orang nih satu rumah kontrakan. Itu rumah kontrakan nih. Itu orang semuanya bergaya hidup hedon, anak mahasiswa nih. Ketika mau dibatagi kontrakan pada kabur satu-satu. Besok bayar kontrakan, ada yang pulang, ada yang nginep tempat lain. Ada satu orang yang dipinggirin aja karena orang nggak punya, dia yang bayar. Ternyata dia punya usaha yang dia diam-diam aja nggak ketahuan. Nah itulah mudah dianya bersedekah. Allah memudahkan orang yang bersedekah dan menghancurkan riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Selama kita masih melakukan itu, amalan apapun yang kita lakukan rasanya percuma. Makanya kalau misalnya ada genteng kita rumahnya yang bocor, apa bang yang kita lakukan? Ya ambil itulah panci atau bak, tadangin. Kayak rumah saya dulu. Rumah saya kalau hujan bocor dikit-dikit di kamar, hampir kena komputer. Itu tadangin. Karena rumah sewa, biarin aja deh yang punya yang betulin, pindah aja. Jadi selama itu kagak diperbaiki sumber masalahnya, ditambel atau dibenerin gentengnya. Kalau emang dari genteng kadang ada daun nyelip di situ sehingga nyucur airnya. Nah, atau ada sengnya udah karatan, ditambel, dibongkar, ditambel, dibikin yang baru, dipasang. Nah itu gitu juga. Kalau seandainya kita hidup ada masalah, sumber masalahnya dibiarin aja. Sedangkan kita mencari yang penanggulangan sementara, ya besok itu lagi yang kena. Begitu juga, makanya memodal usaha dari modal yang bersih. Mudah-mudahan usaha kita berkah. Itu saya juga dulu berdagang dan saya perhatiin nih orang-orang yang dagang bareng-barengan saya nih, insya Allah rata-rata semuanya itu berkah, udah pada naik haji. Suatu hari nih ada suatu orang yang nggak ngomong sama saya tapi sama babak, sama orang tua. Dia bilang, "Aduh Bang Haji, pusing. Tumben lu kemari mus." Pusing kepala saya. "Kenapa?" "Ini Bang nagih mulu." "Bagaimana nagih? Belum minjem berapa?" "Ini bayar saya ditagih sama lembaga keuangan, pusing kepala saya." Pikir Bang Haji jangan main-main gituan aja, jangan main-main gituan aja saya. Dia bilang, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pokoknya sumber masalahnya
Di situ kan jangan ampe kita dari mana kek asal itu riba, jangan. Cari-cari yang bersih-bersih aja dulu, mudah-mudahan kan Allah menjadikan berkah. Orang dagang bukan hanya nyari untung tapi juga nyari berkah. Dari mana berkahnya kalau modalnya juga nggak bener, modalnya udah dari sistem Yahudi yang kita pakai, dari sistem bukan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang ngomong apapun, diledek lagi nih kayak apapun ya terserah, gue yang ngalamin. Kan udah dibilang tadi, guru adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau guru ngajarin, pengalaman ngajarin, ya udah kita ikutin. Kayak tadi saya dibilangin buat tentara, pak balik balik balik. Saya balik, alhamdulillah saya selamat. Coba kalau saya apa dia abang ini ngomong, saya lebih kena saya di depan itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah banyak orang yang cerita gara-gara ini hidup jadi bangkrut. Kita jangan ikutin lagi. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Kita baca sholawat, kita baca Al-Quran, surat Al-Waqiah kita baca juga doa. Allahumma ya goni ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rohim ya wadud agnina, cukupkan kami, bihalalika dengan barang halal engkau, an haramika daripada barang yang haram engkau, bipadulika an masiwa, agnina bihalalika, cukupkan kami dengan barang halal engkau sehingga kami gak butuh lagi dengan barang haram. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Ini doa yang diajarkan Rasulullah, ulangin aja. Allahumma ya ghanim. Maaf nih salah saya, mungkin bukan diajar Rasulullah, saya lupa itu apa iya atau enggak. Yang jelas saya lihat ulama mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal aizi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma ya ghani hamid itu saya ragu apakah itu dari Rasulullah. Yang jelas saya dengar ulama ngomong kayak begitu, yang kalau dia mau sholat Jumat itu selalu dibaca. Itu juga kita baca. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, menjauhkan kita dari yang namanya barang-barang yang bentuknya riba. Terima kasih karena berkahnya yang kagak ada. Orang pengalaman orang udah, kita so tahu lagi ikutin dari belakang. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma ya muyassir wa yadabiru kulli kasir wa yadabiru kulli farid yasir alaika asir kula asir fataisir asir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha basir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.